Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, Bapak Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1 sekaligus pimpinan Aisyahnya, Bapak Heri Karim dan Ibu Marsinah, yang semoga beliau berdua beserta anggotanya semoga seluruhnya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya diminta untuk bicara tentang menghadirkan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan berkeluarga kita, perihal ketaatan, pengabdian, pengorbanan dan seterusnya ya, dari beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau ini dikaitkan dengan momen Idul Adha kemarin atau berkaitan dengan aktivitas kurban kemarin itu atau udhiyah kemarin itu, berarti ini erat hubungannya dengan keluarga Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Disinilah saya mulai bingung bagaimana cara menjelaskannya. Kenapa saya bingung? Karena kan menghadirkan keluarga beliau dengan keluarga kita. Karena Nabi Ismail itu putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ini istri kedua Nabi Ibrahim. Udah mulai jelas pusingnya ya? Bagaimana menghadirkannya? Karena Siti Hajar ini istri kedua Nabi Ibrahim yang dipilihkan oleh istri pertama. Nah, coba tambah ruwet lagi kan? Jadi Nabi Ismail ini putra dari Nabi Ibrahim dari istri kedua beliau Siti Hajar alaihissalam, yang istri kedua ini dipilihkan oleh istri pertama. Wes, gimana ibu-ibu? Yes, ruwet nggih. Pun, tapi terlepas dari itu, untungnya judulnya ditaksis kalau di dalam ulumul Quran itu. Ada khusus dalam masalah pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan itunya yang mau kita bicarakan nggih. Cuma tadi itu pemicu saja biar jangan mboten ngantuk. Oh gitu ya. Baik, saya mau terangkan dulu gini. Saya ingin berangkat pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mumtahanah ayat 7, ayat 4, mohon maaf, ayat 4. Di situ di Al-Mumtahanah ayat 4 Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri toladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Di dalam Al-Quran, Bu, yang Allah sebut sebagai uswah hasanah itu cuma 2 saja. Jadi ini patut kita teladani kehidupannya, Bu, dan keluarganya. Yang pertama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Ahzab ayat 21 itu, Bu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua yang Allah sebut sebagai uswah hasanah dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya juga.
Allah katakan dalam ayat ini di surah Al-Mumtahanah tadi ayat 4 itu, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian uswah hasanah di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Ini dua-duanya uswah hasanah. Makanya beberapa syariat Nabi kita itu diambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya kalau berkaitan dengan ibadah haji, itu hampir seluruhnya menapak tilasi sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau udhiyah kurban itu tidak hanya Nabi Ibrahim, Bu, kalau kurban. Walaupun ini lebih kepada ke arah sana gitu ya. Walaupun karena kalau kita bicara kurban sebelumnya ada putranya Nabi Adam kan kurban juga. Qabil Habil itu. Iya. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqqu id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Itu. Jadi singkat kata singkat cerita, tapi berkaitan dengan Idul Adha ini erat hubungannya dengan udhiyah yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Pun itu namanya syar'u man qablana, syariat Nabi terdahulu tapi dipakai oleh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini beliau beserta pasangan dan keluarganya itu diuji oleh Allah sebagai keluarga yang patut jadi teladan. Jadi beliau dan keluarganya, pasangan dan keluarganya. Kalau kata para ulama maksudnya suami, istri dan anak serta cucu sampai cucu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai generasi cucu. Nabi Ibrahim dan pasangannya, beliau istrinya ada 4 ya, Nabi Ibrahim itu. Terus putranya 12. Total 12 putranya, laki semua 12. Itu sampai cucu nanti generasi Nabi Yakub alaihissalam itu baik semua, Nabi Ibrahim itu. Terus kemudian Nabi Muhammad SAW juga sama. Itu beliau istrinya seluruhnya total ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Itu semuanya baik. Putra putri Nabi, kalau putra meninggal saat sebelum balik ya. Terus kemudian kalau putri sampai besar ada 4, Siti Fatimah radhiyallahu anha, Zainab radhiyallahu anha, Ummi Kulsum radhiyallahu anha dan Ruqayyah radhiyallahu anha. Ada 4 gitu. Itu sampai nanti generasi cucu yang sampai besar itu Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma. Itu dua tokoh ini yang sampai besar. Itu baik semua. Ada satu lagi keluarga sebenarnya. Kalau di Al-Qur'an disebut satu lagi kalau di Al-Qur'an, yaitu keluarga Imran. Ada surahnya, surah Ali Imran. Itu juga sama. Imran beserta istrinya namanya Hannah. Putrinya nanti namanya Siti Maryam alaihissalam. Beliau punya saudara namanya Harun, bukan Nabi Harun namanya, karena ada pernyataan dari orang-orang kampung ya ukhta Harun gitu ya. Itu nanti sampai cucunya Nabi Isa alaihissalam itu baik semua. Jadi disebut baik sekeluarga itu kalau beliaunya, pasangannya, terus anaknya, terus cucu sampai cucu itu baik, itu bernamanya keluarga yang baik kriterianya. Allah sebutkan antara lain dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 33 itu, Bu. Ali Imran ayat 33, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim. Nuh, Nabi Nuh dan Nabi Adam tidak Allah sebut keluarga. Karena memang keluarga beliau tidak semuanya baik. Tapi begitu menyebut Nabi Ibrahim, Allah sebut dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Menariknya gini, Bu. Imran ini kan ya, Imran ini bukan Nabi dan Rasul. Beliau imam masjid. Imam Masjidil Aqsa, Pak. Imam Masjidil Aqsa. Itu seolah-olah Allah mau bilang gini, kalau kamu ngeles itu kan Nabi gitu. Maka Allah kasih contoh ini bukan Nabi ini. Ayo mau ngeles apa mana yang ini cuman imam masjid, Imam Masjidil Aqsa. Imran itu Imam Masjidil Aqsa. Beliau itu. Wes, singkat kata singkat cerita, Nabi Adam tidak Allah sebut sekeluarganya. Karena Nabi Adam kita tahu ada putra beliau namanya Qabil. Itu yang
membuat uswah sayyi'ah, contoh yang buruk dalam bentuk pembunuhan terhadap Habil. Waduh Ustadz, berarti kita ini keturunan Qabil dong. Karena Habil kan mati. Dalam Qisasul Anbiya saya baca itu karya Ibnu Katsir, beliau menyebutkan Nabi Adam itu keturunannya semuanya tidak ada yang melanjutkan keturunan Nabi Adam kecuali Nabi Syis. Untung ya, jadi Qabil tidak melanjutkan keturunan. Andai kan melanjutkan keturunan, kebayang nggak kita ini anaknya pembunuh berarti? Enggak. Untungnya kata Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya saya baca itu, dari keturunan Nabi Adam yang buahnya itu, yang melanjutkan keturunan adalah Nabi Syis alaihissalam. Nabi Syis alaihissalam. Nanti puncaknya Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh itu nggak ada lagi manusia kecuali keturunan Nabi Nuh. Jadi kita ini, yang pasti kita ini ibu keturunan Nabi Adam yang pasti. Yang kedua keturunan Nabi Syis alaihissalam yang pasti. Yang ketiga keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an mati bu, tenang aja. Banyak orang yang beriman aja Nabi Nuh. Jadi kalau kata para ulama mengatakan begini kurang lebih, di darah kita ini berarti mengalir darahnya orang-orang yang mulia. Jadi di darah kita ini mengalir darahnya orang-orang yang mulia. Dengan kata lain berarti kita ini punya bakat untuk menjadi orang mulia. Semua kita punya bakat untuk menjadi orang yang mulia. Karena kita ini punya darah orang-orang yang mulia. Makanya kan dalam Islam kemuliaan tidak diukur dari warna kulit. Kemuliaan tidak diukur dari jenis kelamin. Tapi diukur dari sebetapa kita bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimengerti ya? Nah, itu diantaranya. Saya izin minum kopi dulu nggih, sayang kopinya enggak diminum. Bismillah. Lanjut. Jadi sekarang kita akan mencoba belajar dari keluarga Nabi siapa bu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Jadi nggak usah khawatir nggih, kita ini keturunan Nabi Adam, keturunan Nabi Syis dan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita ini mengalir di dalam diri kita darah orang-orang yang mulia. Tidak usah kepikiran jangan-jangan kita ini anaknya Qabil. Tidak usah kepikiran, jangan-jangan keturunan kan Anda. Setelah Nabi Nuh itu, setelah banjir bandang itu tidak ada lagi keturunan manusia kecuali dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Yang kafir semuanya mati semua. Anak turunnya itu saat itu. Bahkan yang masih dalam perut pun mati semua. Itu zaman Nabi Nuh alaihissalam. Terus saya mau berangkat dari surah Ibrahim. Ayat 35. Surah Ibrahim ayat 35 dan seterusnya. Kalau nutut ya sampai 41. Kalau enggak nutut sak nutut ya nggih. Oh gitu nggih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ij'al jadikanlah hadzal balada negeri ini Mekah aminan negeri yang aman, wajnubni dan jauhkanlah aku, wa baniya dan anakku, an na'budal asnam agar tidak menyembah berhala. Pertama Nabi Ibrahim atas perintah Allah, beliau diperintah untuk meletakkan putranya Ismail dan istrinya Hajar alaihi wassalam di satu lembah yang disebut saat itu namanya Bakkah. Bakkah itu dari kata buka, antara lain dari kata buka artinya nangis. Karena siapapun yang tinggal di situ dia akan nangis. Sesuai dengan namanya, Nabi Ismail nangis. Nabi Ismail nangis karena stok air habis, ASI sudah kering.
Siti Hajar tahu di situ nggak ada air, beliau tahu. Dan tidak mungkin gali sumur karena itu padang berbatu. Jadi Mekah itu padang berbatu, bukan padang pasir, bukan. Kalau ada orang nyebut kadrun, kadal gurun itu salah itu. Yang betul itu gurun batu, berbatu. Jadi gurun berbatu itu. Padang berbatu. Tapi akidahnya Siti Hajar alaihissalam mengatakan saya harus berusaha. Karena i'tiqadnya beliau adalah i'tiqad yang hanif, keyakinan yang lurus sebagaimana ajaran suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka akidah yang benar dari seorang muslim itu adalah terhadap takdir itu urusan Allah, tapi terkait dengan tugas kita dari Allah adalah harus berusaha. Maka beliau berusaha. Usaha dalam hal ini bahasa Arabnya sa'yun, sa'i itu loh. Sa'i, sofa, sa'i itu dari kata sa'yun artinya usaha. Maka beliau lari sofa, marwa, sofa, marwa, sofa, marwa. Tengok sana, tengok sini. Beliau tahu nggak ada air loh itu Bu, tapi i'tiqadnya mengatakan saya harus berusaha. Beliau nggak dapat air di sofa, nggak dapat di marwah, nggak dapat juga. Tapi dapat air nggak? Dapat. Dalam Sahih Bukhari yang di bekas jejakan kaki Nabi Ismail yang digali pakai sayapnya malaikat Jibril, yang airnya bisa kita nikmati sampai sekarang, namanya al-ma'u zamzam. Saya pernah baca sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa air zam-zam itu mineralnya 40. Ya, infus itu saat itu pas saya baca, infus itu saat itu 17 mineralnya. Itu saja sudah sama dengan makan. Makanya ada yang di riset yang saya baca itu, hasil penelitian yang saya baca itu, dia mengatakan orang itu andaikan tidak makan, minum air zam-zam saja sudah cukup. Karena kadar mineralnya itu 40. Nah, cuman orang Indonesia itu kalau belum makan nasi itu belum makan. Iya. Udah makan mie aja belum makan. Udah makan roti. Itu yang kasus rame-rame itu, kata orang yang sedang haji saat itu mengatakan enggak kok. Roti banyak sebenarnya. Iya, lontong sekali. Cuman orang Indonesia itu kalau belum makan nasi belum makan. Masih apa wong-wong. Lanjut. Kalau orang Jawa bilang gak seken utangnya. Kayak ada yang gak pas gitu kalau belum makan nasi. Itu orang Indonesia. Lanjut. Nah, karena situasinya kayak gitu, Nabi Ibrahim tahu ini kondisinya kan sepi, nggak ada siapa-siapa kecuali Allah dan keluarganya cuma 2 orang itu. Maka beliau mengawal putranya dan istrinya dengan doa. Doanya apa? Minta kepada Allah agar negeri Mekah itu dibuat aman, terutama untuk keluarganya. Ini tipologi seorang pemimpin yang tidak hanya cari amannya sendiri, tapi juga mendoakan keluarganya agar diberi keamanan. Maka seorang pemimpin kalau hanya berdoa untuk kebaikan dirinya, tapi tidak pernah mendoakan yang dipimpin atau keluarganya, itu kalau di dalam Islam namanya pemimpin yang khianat. Makanya kita sebagai kepala keluarga Pak, terutama jangan cuma berdoa untuk kebaikan diri kita sendiri Pak, doakan untuk keluarga kita juga. Itu spirit yang kita tangkap dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti di sini banyak doa-doa Nabi Ibrahim itu, karena begini, Nabi Ibrahim itu dengan Nabi Ismail terutama itu terpisah jarak 1.500 km. Jadi Mekah dan Palestina itu kurang lebih 1.500 km. Jadi secara kuantitas waktu Nabi Ibrahim sering nggak ketemu sama anaknya. Tapi anaknya jadi anak yang top. Itu kira-kira rahasianya apa? Rahasianya itu kira-kira doa. Kata para ulama, pertama doa. Karena Ismail itu konon artinya Allah yang maha mendengarkan doa. Jadi Nabi Ismail itu anak hasil doa.
Yang ngono mesti ngono dhisik, tapi itu hasil doa. Tapi itu hasil doa gitu. Jadi bukan donga terus dadi mboten. Yang ngono mesti ngono. Ya. Jadi itu anak hasil doa. Wis, yang saya maksud adalah Nabi Ibrahim itu jauh secara jarak tapi dekat di doa. Rupanya sambung doa itu sambung hati, sambung rohani. Sehingga walaupun dekat, tapi Nabi Ismail walaupun jauh tapi secara fisik, tapi Nabi Ismail itu dekat dengan ayahnya secara rohani. Kenapa? Disentuh dengan doa. Satu. Yang kedua, Siti Hajar alaihissalam itu tipe istri yang selalu menceritakan kebaikan bapaknya yang memang baik. Kebaikan Nabi Ibrahim yang memang baik. Tidak jelek-jelekin suaminya. Sehingga qawamahnya Nabi Ibrahim itu tegak. Karena istrinya selalu menceritakan kebaikan suaminya di depan anaknya. Itu Siti Hajar. Ini sedikit berbeda. Berbeda banget dengan Nabi Nuh alaihissalam. Iya, berbeda banget. Nabi Nuh alaihissalam itu istrinya, Anda nanti baca dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Istrinya Nabi Nuh itu, kalau Nabi Nuh mau dakwah, kan kalau namanya suami mau keluar rumah kan pamit sama istrinya. Itu Andi bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Atau dalam kitab Qisasul Anbiya juga ada. Karim Ibnu Katsir juga. Itu, Dek, kalau bahasa kita ya, aku sok katanya yang besok aku mau ke pulau ini atau ke kampung ini mau dakwah. Itu sebelum Nabi Nuh berangkat, istrinya udah berangkat dulu ke kampung itu. Saya ngebayangin sambil gendong Kan'an itu. Terus apa kata dia? Besok suami saya mau ke sini. Jangan dengerin omongannya. Suami saya itu saya itu nih. Kenapa masih dipakai istri kayak gitu, Pak? Itulah bedanya Pak Nuh Bekasi sama Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Pak Nuh Bekasi dipecat ya. Dan guys, jadi saya membayangkan istrinya Nabi Nuh, sudah tahu nama istrinya Nabi Nuh siapa? Bunuh ya itu. Itu sambil bawa anaknya Kan'an. Saya membayangkan ya, sambil bawa anaknya Kan'an, tapi betul nanti bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Sambil bawa Kan'an terus menceritakan kejelekan Nabi Nuh yang enggak jelek itu. Nabi Nuh kan enggak jelek. Tuh enggak ada kejelekannya kok. Diada-adakan oleh istrinya itu. Nanti suami saya mau ke sini, jangan dengerin, dia gini. Coba bayangkan. Terus Kan'an melihat ibunya, bayangkan coba. Itu bedanya Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di istrinya itu. Itu. Siti Hajar selalu menceritakan kebaikan suaminya yang memang baik itu. Yang enggak punya keburukan. Nabi kan enggak punya keburukan. Sementara Nabi Nuh enggak punya keburukan tapi diceritakan buruk oleh istrinya. Nah, kebayang pas memprovokasi jamaahnya Nabi Nuh sambil gendong Kan'an itu piye terus anaknya. Oh, bapakku aneh ya, tiba-tiba bapakku kangen. Nah, iya betul. Kira-kira kita anggapan aneh kan gitu, akhirnya terpengaruh oleh omongan siapa? Ibu. Pak, nasib Pak kita ini kalau punya istri yang sering menceritakan keburukan kita ini. Istri yang ibu-ibu jangan pernah menjatuhkan kehormatan suami ibu depan anak-anak ibu, karena itu nanti ibu menjatuhkan qawamahnya seorang ayah. Qawamahnya suami ibu. Karena ingat, seringkali di keluarga itu ketika ada masalah, itu selesai ketika ayah yang bicara. Kenapa? Karena sang ayah qawamahnya itu tegak. Kepemimpinannya tegak. Tapi ketika sang ayah dijatuhkan kehormatan di depan anak-anaknya, apa yang terjadi kemudian? Kadang tidak selesai dengan ayah karena ayah apa? Ya gara-gara sekolah seperti itu. Nah, cuman ya gitu Pak. Jangan suka menjatuhkan kehormatan istri depan anak-anak juga. Akhirnya sing betul lek api anak sopo. Lek nakal kok ibuke ku. Waduh Ustaz gimana? Sudah terlanjur. Illa maqad salaf. Yang lalu biarlah berlalu. Saya itu kadang kalau anak saya konflik sama ibunya itu, saya omong baik-baik. Mas, ibumu begitu itu, Umi begitu itu, Umah begitu itu sayang sama kamu. Mau
saya cerita kebaikannya. Jadi enggak terus iya menyen mbokmu ngono. Itu rahasia Nabi Ibrahim ya. Jadi pertama napa doa. Maka bagi kita para suami terutama yang mungkin secara kuantitas waktu tidak dapat, maka coba sentuh anak-anak kita rohaninya dengan doa. Kami udah kakek-kakek, anaknya udah pada Ya cucu berarti. Ya paling enggak ini semoga bermanfaat untuk cucu-cucu kita ini. Ya. Terus berarti karena secara kuantitas nggak dapat, beliau akan sangat menjaga kualitas pertemuan. Jadi doa istri yang solihah atau ibu yang solihah, terus doa menjaga kualitas pertemuan. Maka Nabi Ibrahim itu di momen-momen pertemuan dengan putranya itu selalu menjaga kualitas pertemuan. Nah, mungkin sebagian kita secara kuantitas nggak dapat, tapi secara kualitas harus dapat. Apalagi anak-anak udah mulai punya kesibukan masing-masing. Kalau anak-anak masih kecil gampang ngaturnya, kita masih sering bersama. Tapi kalau udah mulai SMP, SMA, mulai kuliah, apalagi udah mulai kerja, mau umroh bareng aja itu nyocokno waktu nih ke wangel. Kadang setahun baru dapat, itu mending dapat setahun. Kadang itu aja begitu deal berangkat, ternyata ada yang nggak bisa berangkat. Ngono ain. Itu makanya kalau kuantitas nggak dapat, yang kita jaga apa tadi? Kualitas. Nah, Nabi Ibrahim sangat menjaga kualitas pertemuan itu. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk dirinya dan keluarganya, terutama keturunannya, terutama Nabi Ismail maksud saya dalam hal ini, agar jangan sampai nantinya menyembah selain Allah berhala itu. Karena beliau ini dikenal sebagai seorang nabi yang harus berhadapan dengan kaum yang mereka memproduksi patung terus disembah sendiri. Walaupun beliau bukan orang pertama yang menghadapi kesyirikan. Nabi yang pertama kali menghadapi kesyirikan itu Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh, dosa syirik belum ada. Syirik itu baru ada di zaman Nabi Nuh. Dan Nabi pertama, Nabi dan Rasul pertama yang menghadapi kesyirikan itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan nanti seterusnya termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti apa? Berarti Nabi Ibrahim sangat concern terkait dengan akidah. Walaupun secara umum kurikulum besar ajaran Islam itu nggak cuma akidah, tapi ada syariah, ada akhlak karimah. Itu tiga-tiganya harus diajarkan. Nah, cuman dalam hal ini Nabi Ibrahim saat itu yang diutamakan fondasinya dulu, yaitu apa? Akidah. Walaupun saya ulang secara umum kurikulum besar ajaran Islam itu adalah akidah, syariah, akhlak karimah. Itu secara umum dulu. Nanti rinciannya tentu banyak tentunya. Ini penting untuk kita pahami, bukan apa-apa. Supaya anak kita ini utuh dalam keberislamannya. Pertama akidah. Akidah ini penting agar anak-anak kita itu dalam praktek keberagamaannya itu tidak rapuh serapuh rumah laba-laba. Al-Ankabut ayat 41 itu kan, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, maka selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut ittakhadat baita. Serapuh-rapuhnya rumah adalah rumah laba-laba yang dia membuat rumahnya. Jadi kalau bahasa sederhananya, hati-hati ilmu akidah perlu kita tanamkan. Tauhid itu perlu kita tanamkan supaya keberagaman anak kita itu tidak rapuh serapuh rumah laba-laba. Contoh ini, orang kalau nggak pernah belajar akidah, mau silaturahim ke rumah besan misalnya, tiba-tiba ketiban cicak, aduh, nggak jadi apa sih? Oh nggak pernah ngaji tauhid ngomongnya gitu. Tapi kalau pernah ngaji tauhid ngomongnya apa? Saya mau silaturahim. Kata Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, kalau silaturahim dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Dan bismillah jalan. Nah, itu namanya al-fa'al, optimis namanya. Kalau kita ngaji tauhid, kita tahu resikonya kalau sampai nggak jadi berbuat baik karena tatoyur, itu syirik. Kita nggak akan lakukan itu. Terus penetralisirnya, kata Nabi, tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillah jalan. Ada orang datang ke ibu-ibu misalnya, Mbak Yu pinjem rumahnya ya untuk nerima lamaran anakku. Rumahku itu masuk gang sempit, kasihan besanku, nanti repot.
pinjem rumahnya ya untuk terima lamaran anakku. Itu ada orang tetangga, bisik-bisik tetangga. Tapi bukan yang film Cocote Tonggo itu bukan ya. Ada film baru katanya Cocote Tonggo apa. Nah itu bisik-bisik klesik-klesik tetangga mengatakan, Jeng, anakmu loh belum nikah. Kok kamu nerima lamaran anak orang? Nanti anakmu nggak payu rabi loh. Kalau yang nggak ngaji akidah mesti bingung. Iya tak? Tapi kalau yang pernah ngaji tauhid jawabannya apa? Oh nggak gitu Mbak Yu. Kata Nabi saya, Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita menolong orang, kita akan ditolong oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudara. Jadi orang kalau ngaji tauhid itu gitu, tenang gitu loh. Oh, klesak-klesik omongan apa. Makanya dulu ketika di Jazirah Arab punya kebiasaan pamali menikah di bulan Syawal, Nabi sengaja nikah di bulan Syawal. Kalau di kampung saya itu pamali nikah di bulan Muharram, bulan Suro, itu bulannya Nyi Roro Kidul. Saya sengaja ngelamar istri saya itu di bulan Suro itu. Bapak ngomong apa gak ngereken ya. Saya mau buktikan bahwa ini gak popo kok. Ini gak popo. Tapi Ustaz, bener kejadian loh Ustaz. Kadang kita ada ini ternyata bener kejadian. Ya karena persangkaan kita. Kan hadis qudsi, ana 'inda dzanni 'abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepada aku. Nah, kalau kita nyangka buruk ya Allah nyatakan persangkaan. Makanya enggak usah disangka. Allah iya. Wah, rumah tusuk sate, hati-hati loh. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu pun rumah tusuk sate jelek kan menurut Cina. Kalau menurut orang Padang kan malah bagus itu. Buat jual nasi Padang. Lah enggak kan katanya kalau orang Padang malah bagus kan? Tusuk sate itu untuk jualan kan bagus kelihatan dari sana sini kan malah. Itu katanya kalau kata orang Cina sial kata orang Cina. Maka kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua syariah. Syariah itu penting kita ajarkan ke anak-anak kita kurikulum. Ini mengenai hukum. Agar anak-anak kita itu tidak berlaku zalim baik kepada orang lain maupun pada dirinya sendiri. Dia mengerti hak dan kewajibannya baik terkait dengan tugasnya kepada Allah. Kalau sama Allah jangan ngomong hak dan kewajiban gitu. Kalau sama Allah kita bicara tugas kita kepada Allah apa? Karena kalau kita bicara hak dan kewajiban berarti seolah-olah dengan Allah itu kita berhak menuntut. Padahal kan kita tidak punya hak untuk menuntut. Kalau bahasa Al-Qur'annya Allah itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak dituntut, tidak ditanya terkait dengan apa yang Allah kerjakan, tapi kita manusia yang akan dituntut nanti di akhirat. Makanya gini Bu, ini rumus. Kalau kepada Allah jangan bicara hak dan kewajiban, tapi bicara tugas kita kepada Allah apa. Ini anak-anak kita mesti pahamin. Agar dia nggak seenaknya nuntut Allah. Karena beberapa kasus ada anaknya jamaah saya di Kemang 2 itu, naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada anak kita. Dan semoga anak itu diberi taubat oleh Allah, diberi hidayah amin insyaallah. Gara-gara dia berdoa dan tidak kunjung dikabulkan doanya, baru SMA kelas 2 kalau nggak salah. Wah, dari TK sampai SMP itu sampai SMA itu sekolah Islam terus. Hanya gara-gara doanya nggak dikabulkan oleh Allah, menurut dia motong nggak sholat. Karena dia nggak paham akidahnya, dia nggak ngerti interaksi syariahnya. Bahwa kalau dia dengan Allah itu jangan ngomong hak dan kewajiban. Kalau kepada Allah itu kita bicara tugas kita kepada Allah itu apa? Kenapa? Karena saham Allah kepada kita itu 100%. Saham Allah kepada kita itu 100%. Karena kita kepada Allah nggak punya saham sama sekali. Saham Allah kepada kita 100% karena bahkan nyawa kita itu milik Allah. Sementara kita kepada Allah itu tidak punya saham sama sekali. Di perusahaan itu yang boleh ngomong hanya yang punya saham. Yang nggak punya saham, kalau orang Jawa Timur ngomongnya ojo kakean cangkem. Itu jangan banyak cakap Pak Heri. Saya terjemahkan Pak Heri. Ya, jangan banyak cakap. Sehingga tapi Allah itu maha baik loh. Betapa Allah itu pemilik saham 100%, tapi Allah mempersilahkan hambanya untuk berdoa, berusaha, punya niat yang baik, bertawakal.
yang dibalik semua itu Allah janjikan pertolongan. Itu maha baiknya Allah. Tapi jangan pernah nuntut Allah. Kalau sama Allah tuh ngemis aja, baik-baik aja sama Allah. Tugas kita pada Allah apa? Tapi kalau pada sesama itu ada hak dan kewajiban. Ini pentingnya kita ajari anak-anak kita syariah mengenai hukum, hak dan kewajiban. Jangan sampai dia berbuat zalim baik pada dirinya maupun pada orang lain. Kalau dalam bahasa agamanya sederhananya badan kita punya hak. Kalau ngantuk tidur. Walaupun di majelis taklim monggo kalau mau tidur. Kalau lapar makan, kan? Kalau capek istirahat. Makanya dalam Islam kita dilarang takalluf. Apa takalluf itu? Membebani diri di luar kemampuan sampai berbuat zalim pada diri sendiri. Itu tidak boleh. Iya, pokoknya takalluf itu membebani diri di luar kemampuan sampai mendolimi diri sendiri. Kalau di zaman Nabi ada seorang sahabat yang mengatakan saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Saya akan ibadah terus dan tidak akan menikah. Dan saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Nabi langsung menegur 3 sahabat yang mengatakan, lihat saya, kata Nabi. Saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya sholat malam tapi saya juga tidur. Saya beribadah tapi saya juga menikah. Dan saya berpuasa tapi juga berbuka. Terus Nabi garis bawahi, man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Makanya hati-hati, jangan takalluf, jangan membebani di luar kemampuan kita. Maka kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau ngantuk pas mau sholat malam tidur. Jangan sampai nanti maunya memuji malah memaki. Itu namanya takalluf, tidak boleh. Tapi ingat, tidak dibalik takalluf ada ajaran mujahadah. Jangan salah, takalluf dilarang, mujahadah diperintah. Apa mujahadah itu? Bersungguh-sungguh. Titik temunya di mana Ustadz? Kalau ibu-ibu mau sholat malam ngantuk, tolong diverifikasi. Ini ngantuk apa ngantuan? Nah, itu beda itu. Kalau ngantuk, capek, kurang istirahat, tidur. Tapi kalau perasaan makan cukup, istirahat cukup, kok ngantuk, berarti ngantuan berarti. Ini mesti dilawan ini, mesti dimujahadain. Ngoten nggih? Semuanya intinya itu lah, mujahad. Nah, termasuk dengan orang lain ada hak dan kewajiban. Suami punya hak yang menjadi punya hak yang dilindungi oleh Allah dan kewajiban istri. Istri punya hak yang dilindungi oleh Allah dan kewajiban suami. Anak punya hak yang dilindungi oleh Allah dan kewajiban orang tua. Orang tua punya hak yang dilindungi oleh Allah dan kewajiban anak. Itu terus antar dengan tetangga, dengan sesama manusia, sesama muslim, dengan atasan dan bawahan. Atasan punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban bawahan. Bawahan juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban atasan. Itu harus saling semuanya, nggak boleh merasa paling. Suami tidak boleh merasa paling dari istri dan sebaliknya juga begitu. Apalagi atasan dan bawahan tidak boleh merasa paling, karena bahaya kalau atasan merasa lebih paling daripada bawahan, karena bahaya juga kalau hanya pakai atasan nggak pakai bawahan. Paham ya? Semangat niku. Nah iya kan gitu lah. Makanya saya pribadi di intern rumah tangga saya sendiri, saya, istri dan anak-anak itu semuanya saya biasakan jelas dalam berakad. Ini ngasih apa pinjem harus jelas. Karena maaf kalau kita nggak biasa akad, nanti ke saudara itu seenaknya. Padahal itu hak saudaranya main serobot aja misalnya. Apalagi terus tipe orangnya kepinginan main ke rumah saudaranya, ih bagus buat aku ya, gitu ada. Sehingga kalau dia mau main ke keluarganya, apa kata keluarganya? Sembunyikan. Soalnya ini keping. Itu gara-gara tidak terbiasa dengan akad. Makanya harus jelas akadnya, ini ngasih, minta, pinjem, jual beli atau apa ini, gitu. Nah, harus jelas. Ngaten nggih? Ini hadiah, hibah atau apa harus jelas. Saya secara pribadi di intern keluarga saya, terutama anak istri, antar anak itu harus jelas akadnya. Dan itu kita disiplinkan supaya nanti anak-anak kalau keluar rumah mereka terbiasa dengan akad yang jelas, tidak dengan akad yang enggak jelas.
Ya dengan dalih teman gitu ya, akhirnya malah gak cocok ya. Makanya harus jelas itu. Udah ini harga teman, ya harga teman itu piro, kan harus jelas. Harus jelas saja, betul. Ya ini segini, tapi karena kamu teman, ya saya tak kasih potongan lah. Misalnya. Jelas kan, daripada nggak jelas nanti. Nah terus kemudian yang terakhir al-akhlaq al-karimah, budi pekerti yang baik. Supaya anak-anak kita itu indah hubungannya dengan Tuhannya, indah hubungannya dengan sesamanya. Jangan sampai nanti kita dan anak-anak kita ada orang yang ngomong itu katanya rajin taklim tapi kok judes. Nah, jangan sampai gitu. Itu katanya Bu Haji tapi kok pelit banget ya, jangan sampai gitu. Itu katanya rajin ngaji tapi kok sombong. Nah, jangan sampai begitu. Kenapa? Karena nggak belajar akhlak karimah. Maka belajar akhlak karimah supaya indah hubungan kita dengan Tuhan kita dan indah hubungan kita dengan sesama kita. Nah, karena berbatas waktu, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo silakan. Ini baru ayat satu ayat ya baru. Nggih pun. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Silakan Bu. Siapa ya? Nggih monggo Pak Simi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Mungkin ini banyak berkaitan dengan rumah tangga kita. Nggih. Yaitu dari wataknya istri Nabi Ibrahim Hajar dan istri Nabi Nuh. Nggih. Ibu Nuh ya dari itu. Nggih. Bisa lawannya banyak. Nggih. Nah ini kedua-duanya Nabi Pak ya. Nggih. Saya ingin mengumpamakan Pak. Misalnya ini misal loh Pak ya. Misalnya ada seorang ustaz, katakanlah Ustaz A, lantas kemudian mempunyai istri yang jelek seperti istrinya Nabi. Katakanlah Pak Sultan ya, contohnya misalnya ini istrinya Pak Sultan tidak beradab gitulah. Pertanyaan saya Pak, kira-kira Ustadz itu bagaimana Pak menanggapinya? Apa kalau misalnya ada pertanyaan, kok Ustadz kok istrinya kok tidak beradab? Terus Ustadz gimana, malu apa enggak gitu? Nah ini kita apa boleh mengkotor orang Nabi Nuh aja seperti itu gitu kan? Apa siapa zamannya Nabi Lot gitu. Allah. Itu, apakah boleh Pak kita Baik. Sami-sami. Ya. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Dulu di Bekasi ini pernah ada seorang ustaz, saya nggak sebut namanya karena beliau sudah wafat ya. Beliau sering bicara tentang kristologi. Beliau cukup keras kalau pidato, cukup keras juga. Nah, tapi istrinya itu pakaiannya masuk putrinya ya. Ya, pakaiannya seksi, belak ketat, terus rok mini. Padahal kalau di podium dia kayak singa podium. Itu kawan-kawan ustadz itu negur. Istri gitu kok nggak dipecat saja. Teman-teman ustadz itu jawabannya tadi itu Nabi Nuh aja sabar, masa saya nggak sabar? Gitu jawabannya. Ini kisah nyata, orangnya ada tapi beliau sudah wafat. Semoga Allah rahmati beliau, amin insyaallah. Nah jadi secara hukum sebenarnya kalau dirasa dipertahankan itu tidak baik, secara hukum boleh saja orang melepas istrinya itu, sebagaimana yang dilakukan Nabi Ismail alaihissalam. Bapak kalau baca dalam sirah tentang Nabi Ismail, istri pertama beliau itu ketika Nabi Ibrahim datang ke sana kan nanya, kan saya itu nggak ketemu sama Nabi Ismail. Kedatangan Nabi Ibrahim yang pertama ke Nabi Ismail itu kan ketemu sama istrinya, nggak ketemu sama Nabi Ismail. Terus Nabi Ibrahim ngobrol sama istrinya, yang mantunya berarti kan, tapi dia nggak tahu kalau itu Nabi Ibrahim. Mertuanya nggak tahu dia. Nanya, suamimu Ismail kemana?
lagi keluar berdakwah. Karena beliau kan nabi dan rasul yang harus berdakwah. Bagaimana kegiatan suamimu? Capek punya istri nabi itu, ya kira-kira gitu. Iya punya suami nabi itu capek. Mau dikit-dikit keluar, dikit-dikit ada acara tabligh akbar atau pokoknya dia ngeluh gitu aja. Karena jarang dibersamai oleh suaminya. Karena nabi kan memang harus bertanggung jawab menyampaikan risalah. Pokoknya intinya menunjukkan bahwa istrinya ini kok selalu komentar buruk tentang suaminya. Padahal suaminya kan seorang nabi dan rasul. Terus kata Nabi Ibrahim, titip salam ya sama suamimu Ismail. Itu palang pintu depan rumahnya suruh ganti gitu. Akhirnya tidak lama Nabi Ismail datang. Terus kata Nabi Ismail, kuis yang teko bapakku, waget kan. Bapakku itu nitip salam sama kamu kepadaku, itu suruh ganti palang pintunya, maksudnya aku suruh nyeraikan kamu. Akhirnya diceraikan secara baik-baik. Kenapa? Karena istri pertama Nabi Ismail ini tipe istri yang tidak siap punya suami Nabi. Komentarnya jelek. Nabi Ibrahim tidak mau nanti nasibnya kayak Nabi Nuh, kira-kira gitu. Karena gini loh, mohon maaf, yang paling efektif menggagalkan dakwah seorang nabi sekalipun itu, apalagi ustadz, itu istri. Termasuk untuk menjatuhkan kehormatan politisi itu yang paling efektif istri. Contoh Pak, contoh. Ada sebuah stasiun televisi ngundang seorang ustadz atau ngundang seorang politisi. Di televisi ini dia dipuji-puji. TV sebelah ngundang istrinya. Terus bagaimana pendapat ibu tentang suami ibu? Siapa? Suami saya. Langsung jatuh ratingnya Pak. Iya. Makanya kan politisi-politisi itu begitu nyalon, bukan ke salon, nyalon, itu dikepung istrinya Pak oleh sistem agar jangan sampai bocor mulutnya itu. Dan berapa banyak pejabat yang jatuh gara-gara itu. Bisa dipahami ya? Sekelas Nabi aja, Nabi Nuh itu berat tantangan dakwahnya. 1000 kurang 50 tahun berdakwah hanya dapat 80 orang. Berarti boleh dikata per 12 tahun hanya 1 orang yang masuk Islam. Tantangannya istrinya Pak. Itulah. Nah makanya Nabi Nuh itu Bu ul azmi minar rusul, sawabarnya itu ekstra Bu. Itulah bedanya dari Pak Nuh Bekasi sama Nabi Nuh alaihissalam, itu bedanya situ itu. Nah karena saya misalnya berarti kan nanya orang seperti saya, karena orang seperti saya kan bukan Nabi dan Rasul. Ya tentu pakai pendekatan syariat yang saya mampu. Ya kalau saya ngukur sederhana saja. Kira-kira ini istri ini kesalahannya patut untuk patut untuk ditoleransi atau kesalahan yang harus diamputasi. Kan ada kesalahan yang bisa ditoleransi, ada kesalahan yang harus diamputasi. Karena bosok iki digeneng nang kok mledrek itu apa? Menjalar kemana-mana. Nah iya itu makanya kan akhirnya kan Nabi Nuh betul kan menjalar ke Kanaan akhirnya kan. Iya. Makanya ini ada hal-hal yang harus diamputasi itu ada. Nah, tapi selagi masih bisa diperbaiki. Makanya saya itu sering Bu, kan jadi ustadz itu kayak keranjang sampah ya. Di masalah rumah tangga orang itu saya sering dimintai pertimbangan. Saya bilang ini hampir selalu nasihat saya ini, hampir selalu. Apa saya bilang? Kalau masih bisa diperbaiki dulu lah. Kalau masih dipertahankan dulu lah. Kalau masih bisa diperbaiki dan dipertahankan. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, maka Islam punya rumus. Pernikahan itu imsak bil ma'ruf atau tasrih bi ihsan. Pernikahan itu dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Tapi kan jarang dilepas dengan cara dilepas itu gelut terus. Tapi kalau ada luar biasa berarti. Nah, ngaten nggih Pak Hasyimi nggih, wallahu a'lam bisawab nggih. Monggo tinggal nanti timbang aja. Silakan yang lain. Ada yang lain Ibu? Nggih, monggo Bu, monggo. Sebelah mana? Nggih, Ibu, monggo nggih. Nama. Silakan Bu, diawali dengan menyebut nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu digelari dengan Khalilullah, sedangkan Nabi Ibrahim Habib
Habibullah. Apa bedanya Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wattakhadul Ibrahim khalila. Nabi Ibrahim Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad SAW Habibullah. Bedanya apa? Nah, saya bukan ahli bahasa ya. Cuman secara umum Khalil itu artinya teman dekat. Kalau disebut teman, Khalil itu bisa juga kekasih. Ya, sebenarnya gini Bu, semua para nabi itu mulia di sisi Allah, semuanya kekasih Allah. Hanya memang kalau kita merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 253, masing-masing nabi itu Allah beri kelebihan yang berbeda-beda. Nah, termasuk Nabi Ibrahim itu Allah kasih julukan dengan Khalilullah. Apa beda dengan Habibullah? Nah, saya bukan ahli bahasa, saya takut ngarang ya, saya nggak berani. Ya, jadi apa bedanya Habibullah dengan Khalilullah? Jadi saya khawatir. Tapi yang menarik adalah gini Bu. Di dalam penjelasan riwayat Ibnu Hibban, itu ada riwayat gini. Saking luar biasanya pengorbanan Nabi Ibrahim itu, sampai-sampai Allah hadiahi Nabi Ibrahim itu beberapa keutamaan yang tidak didapat oleh Nabi yang lain. Apa itu Bu? Yang pertama, Nabi Ibrahim itu diberi hadiah oleh Allah. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim kecuali keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu, apakah itu Khalilullah kekaitannya wallahu alam. Tapi yang pasti dalam riwayat Ibnu Hibban itu diantaranya, di antara keutamaan Nabi Ibrahim yang luar biasa itu setelah Nabi Ibrahim itu tidak ada lagi Nabi dan Rasul kecuali keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada lagi kecuali Nabi. Makanya Nabi Ibrahim gelarnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maksudnya bukan dari Nabi Adam, tapi karena setelah itu tidak ada lagi Nabi dan Rasul kecuali keturunan Nabi Ibrahim. Satu dulu. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu diberi hadiah oleh Allah dalam riwayat Ibnu Hibban itu, aukamakal, kedudukan sebagai orang yang tidak akan mati-mati kecuali beliau yang mau mati. Ya, Nabi Ibrahim itu sampai sepuh usianya Bu, sampai Nabi Yakub. Sampai Nabi Yakub sudah lahir itu beliau masih hidup. Nabi Ibrahim itu beliau tidak mati-mati kecuali beliau yang mau mati. Itu dalam riwayat Ibnu Hibban. Dan Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu menyebutkan ketika malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim, itu beliau berkata begini sama malaikat maut. Ini adalah kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi ya. Apa tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim gitu. Apa tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya, kata Nabi Ibrahim kepada malaikat maut. Akhirnya malaikat maut balik menghadap kepada Allah. Ya Allah, Nabi Ibrahim tidak mau meninggal. Kata beliau, apa tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Kata Allah, bilang sama Ibrahim, apa enggak mau ketemu seorang kekasih dengan kekasihnya? Akhirnya balik lagi, apa kata Nabi Ibrahim? Cabut nyawaku sekarang, kata Nabi Ibrahim. Yang akhirnya tetap harus meninggal. Nah, tapi maksudnya beliau sampai cukup panjang usianya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada riwayat yang lain menyebutkan malaikat menyamar jadi orang tua yang sudah tua nunu gitu ya. Terus itu ternyata nyindir Nabi Ibrahim, tua kok gak jaluk mati itu. Itu seperti itu. Nah, ya itu deh, apa nggak kangen sama Allah kira-kira gitu. Akhirnya beliau cabut nyawaku sekarang. Nah, jadi itu keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam antara lain begitu Bu. Wallahu alam. Jadi mengenai perbedaan Habib sama Khalil, saya bukan ahli bahasa. Saya nanti kalau saya jawab takutnya saya ngarang-ngarang nanti. Wallahu alam. Bisa. Oke, moga yang lain silakan. Oke, monggo yang lain. Oke. Monggo silakan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Siti Hajar sama istri pertamanya ya sampai kan kita itu kalau mau masuk surga, suami itu kita kasih yang terbaik. Lagi kok suruh kawin sama pembantu kita yang nggak tega. Kamu kalau mau menikah sama pembantu lah, kita anggap pembantu dulu kalau di dunia ya Pak. Kok tega benar ya pembantu saya, kok suruh tidur sama suami saya. Satu. Kedua, orang kalau nggak punya anak Pak,
itu saya lihat rata-rata teman saya tuh nggak pernah nyuruh suaminya kawin lagi walaupun levelnya di bawah dia ya. Tapi pada umur anak terus dilobi sebentar dong ibu, terus nanti dibikin